Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas Matematika Diskrit dan Logika. Nanti yang selama 1 semester insya Allah akan saya ampu. Perkenalkan, nama saya Daru Adni Purnami. Saya dosen bidang matematika pada program studi Teknik Elektro ITDA Yogyakarta. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kemudian itu tadi perkenalan singkat dari saya ya. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan nanti tanyakan di grup WA saja. Kemudian untuk selanjutnya akan ada pengenalan dari mata kuliah dan aturan selama 1 semester ke depan. Langsung saja, yang pertama ada tujuannya. Tujuan dari mata kuliah ini diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis tentang prinsip matematika diskrit dan logika matematika. Materi yang akan dibahas selama 1 semester antara lain ada proposisi, digital logic, argumen, proof, himpunan, relasi dan fungsi, kemudian ada juga teorema binomial, induksi matematika, ada permutkom, yaitu permutasi dan kombinasi ya, dan yang terakhir nanti ada sistem bilangan. Nanti selama 1 semester mungkin online, semoga materi sebanyak ini nanti kita bahas bisa ya dalam waktu 1 semester 3 SKS gitu. Untuk buku referensi, silahkan bisa menggunakan keempat buku ini. Tetapi kalau mau referensi lain, silahkan boleh diizinkan banget gitu ya. Tidak terpacu pada 4 referensi ini. Mau pakai buku apa saja tidak apa-apa, asal ada kaitannya dengan matematika diskrit dan logika. Di perpustakaan juga sudah banyak. Nanti kalau suatu saat ITDA sudah terbuka untuk mahasiswanya, silahkan nanti sekali-kali main ya ke perpustakaannya untuk nyari buku gitu. Untuk kriteria penilaian, diantaranya yang pertama ada presensi, kemudian ada tugas, nanti terdiri dari latihan soal dan kuis, ada UTS dan UAS. Presensinya nanti saran saya 20%, tugasnya 20%. Sedangkan untuk UTS dan UAS ini sudah valid ya, tidak bisa diubah lagi, jadi presentasinya nanti 30%, 30% gitu. Untuk yang presensi bisa ditawar, misalnya 10% gitu boleh, nanti tugasnya 30%. Siapa tahu mau uji nyali ya, presensinya kebanyakan gitu, mau tugasnya yang banyak juga dipersilahkan. Nanti silahkan disampaikan saja, kalau mau mencoba uji nyali seperti itu boleh, sampaikan saja di grup ya. Untuk bentuk tugasnya, diantaranya ada latihan soal, kuis, dan nilai keaktifan. Ini yang saya tuliskan nanti aturan yang berlaku ketika offline. Selama online nanti menyesuaikan ya, latihan soalnya nanti ada 2 jenis, dikirim via grup WA atau Google Classroom, print soalnya kalau misalnya lembar jawabnya sudah tersedia tinggal dijawab di sana. Nah, nanti pengumpulannya via Google Classroom di platform yang sudah disediakan dan waktu yang sudah ditentukan deadline-nya kapan. Sedangkan yang kedua bisa juga soalnya itu diberikan sebelum kuliah selesai, kemudian dikerjakan di folio bergaris. Kedua latihan soal ini wajib tulis tangan. Gitu. Tata cara pengumpulannya juga nanti akan diumumkan di platformnya Google Classroom dengan deadline-nya akan diberikan kemudian. Gitu. Untuk kuis sama, nanti kalau ada kuis kemungkinannya ada 2. Yang pertama 3 SKS saya pakai untuk kuis semua, atau mungkin saya pakainya cuma 1 jam saja sebelum kuliah dimulai gitu ya. Jangan khawatir karena ini online nggak ada kuis dadakan, nanti kalau mau ada kuis akan saya beritahukan kemudian. Materinya juga nanti akan ada pengumuman sebelum kuis. Selain latihan soal dan kuis, nanti ada penolong, yaitu nilai keaktifan. Bagi yang menjawab nilai keaktifan, nanti ada tambahan plus 5 untuk nilai tugasnya. Gitu. Kalau misalnya tugas pertama dapat 65 gitu ya, jelek. Karena aktif di kelas, nanti tugas pertamanya nilainya jadi 70. Kalau misalnya tugas pertamanya sudah 100, nilainya sudah bagus terus gitu ya, nanti nilai keaktifannya akan disimpan, akan digunakan suatu saat jika tugasnya jelek, nah itu nanti akan diakumulasikan, ditambahkan ke tugas yang jelek tadi. Seperti itu. Jadi silahkan aktif dalam kelas. Untuk ujian tengah semesternya, itu materi pertama sampai terakhir sebelum UTS. Sedangkan UAS-nya nanti materi pertama setelah UTS sampai terakhir kuliah sebelum UAS. Terkadang nanti ada kasus khusus,
Siapa tahu dari sebelum UTS sampai akhir UAS ya, itu juga bisa terjadi, tapi nanti akan diumumkan. Kasus khusus itu terjadi apabila satu semester itu membicarakan pokok bahasan yang sama, sehingga tidak mungkin dipisah di tengah. Nah, itu nanti biasanya dari awal sebelum UTS sampai akhir sebelum UAS. Tapi semoga saja nanti matematika diskrit dan logikanya aturannya yang ini, yang sesudah UTS sampai terakhir sebelum UAS gitu ya. Untuk aturan kuliahnya, ini adalah aturan kuliah selama offline. Nanti kalau selama online, kita sesuaikan. Toleransi terlambat masuk kelas tetap 30 menit, dalam artian ini batas absen kalian. Bagi yang lebih dari 30 menit, berarti absen Elenanya sudah tutup. Titip absen akan tetap dapat sanksi. Absen Elenanya saya hapus dua-duanya, baik yang dititipi maupun yang nitip. Jika tersangka mengaku, tapi kalau ternyata tersangkanya nggak mengaku, ya sanksinya buat satu kelas nanti. Sanksinya berupa tidak dibagikan nilai tugas ya, dan nanti pas ujian tidak dapat kisi-kisi ujian, plus bonusnya soalnya saya berikan soal HOTS, paling susah gitu. Sedangkan untuk poin berikutnya, yang dilarang menggunakan HP dan ada sesi foto materi, ini ketika offline. Ketika online tentu saja kita full menggunakan HP, gadget, kayak tab gitu ya, atau mungkin laptop boleh, paket data juga harus dipastikan terisi full dan sinyalnya ada gitu. Yang terakhir, nyontek tetap akan saya beri sanksi 0 atau tidak saya koreksi baik yang diconteki maupun yang mencontek gitu. Itu untuk aturan kuliahnya. Kemudian dalam satu semester ke depan ini, karena kita sudah 1 tahun online ya, saya ingin mengingatkan kembali rasanya kuliah offline gitu. Walaupun online, jadi selama mata kuliah saya, setiap hari Senin jam 1 sampai jam 15.30 silahkan standby di depan laptop. Anggap saja kita kuliah offline. Kalau kuliah offline biasanya saya masuk ke dalam kelas gitu ya, kemudian bagi absen, absennya muter gitu ya, sambil saya membacakan materi. Begitu juga ketika online, nanti 30 menit pertama silahkan disempatkan waktunya untuk absen di Elena. Kalau misalnya jaringannya kuat, tidak trouble ya, kemudian bandwidth-nya Elena tidak macet gitu ya, tidak padat, saya yakin 1 menit absen selesailah gitu. Jadi silahkan ketika kelas dimulai langsung masuk ke Elena, sekalian langsung absen, jangan sampai lupa. Kemudian pas di kelas itu ketika offline, absen muter saya menjelaskan gitu ya. Nah, ini juga sama nanti. Ketika online nanti saya akan menjelaskan via video. Sudah saya rekam, nanti silahkan videonya dilihat. Anggap saja kalian sedang di kelas, lihat saya ngajar di depan gitu ya. Nah, selain itu biasanya setelah ngajar itu kalian punya waktu buat mencatat kan biasanya kalau di dalam kelas. Kadang juga kalau mau saya hapus ada yang minta izin dulu, jangan dihapus karena belum selesai dicatat. Begitu juga dengan kuliah online kali ini, saya akan memberikan waktu untuk kalian untuk mencatat isi rangkuman video. Gitu. Jadi selama batas waktu jam 1 sampai setengah 2, silahkan absen. Kemudian kalau sudah absen, langsung saja lihat video penjelasannya, nanti biasanya saya kirimkan via YouTube. Kemudian rangkum isi video, tulis tangan dengan ballpoint hitam di buku catatan masing-masing. Jadi silahkan sediakan satu buku catatan khusus buat matematika diskrit dan logika. Boleh buku yang biasa, boleh binder gitu, terserah kalian, senyamannya kalian. Yang penting ada buku catatannya. Nah, rangkum isi videonya wajib menggunakan ballpoint hitam. Kalau pakai pensil, mata saya tidak kelihatan. Kalau pakai ballpoint biru, oke, tidak apa-apa, silahkan. Tapi kalau ballpoint merah jangan. Nanti saya tahu isi hati kalian gitu, yang rangkumnya agak terpaksa gitu. Jadi jangan pakai ballpoint merah. Nah, setelah dirangkum, silahkan nanti hasil rangkumannya bisa difoto, kemudian via cam scanner, tab scanner, atau teman-temannya gitu ya, boleh. Atau bisa juga difoto, kemudian dipindahkan ke Microsoft Word, baru diekstrak ke PDF. Yang jelas nanti hasil rangkuman yang dikirimkan, rangkuman yang sudah kalian catat di buku catatan masing-masing nanti, dikirimkan dalam bentuk .pdf. Gitu. Tulis tangan ya, foto, ubah ke .pdf. Nah, untuk menulis rangkumannya nanti, setelah selesai, dikirimkannya ketika akhir kuliah, jam 15.30. Nah, ini bedanya. Kalau di kuliah kelas offline gitu, saya nggak memperhatikan catatan kalian, rangkuman kalian, tapi kali ini karena kita online ya,
saya pengen lihat catatan kalian. Gitu. Pada tepat jam 15.30 ketika kuliahnya sudah selesai, silahkan nanti PDF rangkumannya dikirimkan di platform Google Classroom yang sudah disediakan. Itu kalau misalnya kuliahnya materi. Tetapi kalau misalnya kuis, biasanya nanti kalau ada kuis, saya gunakan 3 SKS sebagai kuis. Jadi tidak ada acara rangkum-merangkum. Gitu. Jadi untuk poin 2 ini selama jam 1 sampai 14.15 itu jadwal kalian adalah lihat video plus nyatet isi videonya atau merangkum isi videonya atau kuis. Ini nanti dipilih salah satu. Selanjutnya kita asumsikan kuliah materi ya. Kalau kuis kan jelas 3 SKS dipakai buat kuis. Tetapi kalau kuliah materi ini kan cuma sampai jam 14.15 ya. Sisanya buat apa? Nah, sisanya ini nanti dalam video yang saya berikan kemungkinan besar nanti ada nilai keaktifan. Nah, silakan pada jam 14.15 sampai 15.30 ini digunakan untuk mengerjakan soal nilai keaktifan, kemudian mengumpulkannya di WhatsApp, grup WhatsApp, kemudian membahasnya. Gitu. Selain itu, kalau misalnya sudah membahas soal untuk nilai keaktifan ya, ada juga kalau misalnya ada tugas, itu nanti akan disampaikan juga tata caranya dan waktu pengumpulan tugasnya. Kemungkinan besar sih ada gitu, setiap pertemuan ada tugas gitu di jam ini. Nah, tepat pukul 15.30 nanti kuliah selesai dan tugas kalian diharapkan sudah selesai juga mengirimkan hasil rangkuman isi materi video. Gitu. Karena selama 3 SKS ini akan kita gunakan sebagai pembahasan atau diskusi materi beserta rangkumannya, kemudian nilai keaktifan, jadi waktu tugasnya nanti kemungkinan besar tidak di waktu 3 SKS ini. Atau mungkin deadline-nya 1 minggu gitu. Itu biasanya. Untungnya di sana. Karena ini kuliah online rasa kuliah offline, tetap tidak menerima toleransi keterlambatan. Bagi yang mengumpulkan lebih dari jam 15.30, ya mohon maaf, tidak akan diterima. Gitu. Sekali lagi, bijaklah dalam menggunakan waktu. Kemudian kalau nyontek, nyalin, baik itu nyalin teman, kakak tingkat, adik tingkat gitu ya, itu tetap tidak ada toleransi, tidak akan dikoreksi. Nah, untuk pembagian nilai tugasnya, misalnya pertemuan pertama ada ngerangkum, kemudian di akhir pertemuan pertama ada tugas 1. Nah, untuk nilainya, pembagian nilai dari tugas satunya itu diantaranya 45% nilai rangkuman ditambah 55% nilai tugas yang diberikan. Gitu. Jadi nanti kalian juga bisa ngitung gitu nilai rangkumannya dapat berapa kalikan 45%. Kemudian nilai tugas satunya dapat berapa kalikan 55%. Hasilnya tadi dijumlahkan. Nah, itu nilai tugas kalian. Nanti kalau misalnya kalian ribet ngitungnya gitu ya, nggak usah ribet-ribet ngitung, nanti saya hitungkan. Kalian tinggal koreksi aja, ngitung pakai kalkulator gitu ya. Bendaru ini udah bener apa enggak gitu. Kalau ternyata nanti saya salah dalam menilai, kalian berhak untuk protes dengan bukti. Silahkan saja. Nanti kalau ada yang protes, oh saya senang banget asal ada buktinya ya. Tetapi kalau tidak menyertakan bukti, mohon maaf, mungkin akan diabaikan gitu. Oh iya, untuk masalah kembali ke aturan sebelumnya, untuk masalah nyontek ketika saya memutuskan bahwa pekerjaan seseorang itu nyontek, biasanya saya sudah punya bukti. Buktinya kuat biasanya ya. Entah itu NIM-nya sama, entah itu titik komanya sama, kemudian typo-nya sama, itu juga bisa. Itu biasanya saya sudah punya bukti kuat untuk menyatakan bahwa seseorang itu menyontek. Jadi bagi kalian yang mau protes, silahkan lampirkan bukti kuat juga bahwa kalian tidak nyontek. Itu intinya. Tetapi kalau ternyata kalian nyontek, bilangnya nggak nyontek, awas aja. Kalau seperti itu dan ternyata terbukti, nilai akhirnya auto E. Itu untuk aturan kuliah matematika diskrit dan logika selama 1 semester ke depan. Nah, sekarang saya butuh bantuan 1 mahasiswa untuk menjadi komting mata kuliah Matdis dan logika. Silakan nanti bagi yang mau mengajukan saja via grup WA. Bagi yang tidak ingin mengajukan, tidak usah mengajukan. Nanti kalau sampai akhir nggak ada yang mengajukan, nanti saya tunjuk gitu ya. Demikian perkenalan mata kuliah matematika diskrit dan logika beserta aturannya. Kita lanjutkan diskusinya di grup WA ya.
Selanjutnya silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Saya akhiri video perkenalan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.